Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Ibnu Mas'ud, diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajiru ar-raji rahmatullahi taala aqrabu ila Allah taala minal 'abid al-muqnit. Orang yang jahat, orang yang masih suka melakukan maksiat, orang yang masih terjebak dalam kemaksiatan, tetapi dirinya itu masih sangat-sangat mengharapkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu orang yang seperti ini kedudukannya lebih akrab, lebih dekat ilallah, lebih takarrub, lebih dekat kepada Allah dibandingkan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah tetapi dirinya itu muknit, keras hatinya, wangkot hatinya, hatinya itu keras, hatinya muknit, ya, orang yang keras hatinya, orang yang seolah-olah tidak mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah dibuat bangga, dibuat merasa hebat terhadap ibadahnya. Jadi oleh karena itu kedudukan orang yang senantiasa mengharap rahmatnya Allah, kasih sayang Allah itu lebih memungkinkan mendapatkan kasih sayang Allah dibandingkan orang yang wangkot hatinya, keras hatinya. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yazdahidu fil ibadah wa yusaddidu ala nafsihi wa yaqtanu nas min rahmatillahi ta'ala summa mata faqala ya rab mali indaka mali indak wa qala an-nar. Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, diriwayatkan daripada Umar, ada seseorang rajulan kana fil umamil madiyah, ada orang zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad, itu orangnya bersungguh-sungguh sangat keras sekali dia beribadah kepada Allah. Dan kemudian tapi dirinya itu merasa cukup untuk mendapatkan kasih sayang Allah karena sudah merasa sangat pede, merasa sangat merasa sangat percaya diri terhadap ibadah-ibadahnya sehingga tidak perlu rahmat Allah itu. Kemudian setelah mati diceritakan orang ini, apa yang aku dapatkan ya Allah, apa yang aku dapatkan dari amal ibadahku ini ya Allah? Maka jawabnya Allah, kamu masuk neraka, kamu masuk neraka. Faqala ya Rabb faina ibadatu ziyadi, bagaimana terhadap ibadah-ibadahku ya Allah, bagaimana dengan kesungguhanku, jihadku yang bersungguh-sungguh dalam ibadah ya Allah? Faqala innaka kunta taqnatun nas min rahmati, karena kamu termasuk orang yang tidak mengharapkan rahmatku, karena kamu orang yang termasuk tidak mengharapkan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fid dunya fa ana aqnatukal yaum min rahmati, kalau kamu sudah tidak mengharapkan rahmatku, maka aku pun tidak mau untuk maka aku pun tidak suka untuk memberi rahmat, kasih sayang kepadamu. Maka oleh karena itu pentingnya kita ini, bagaimana kita ini hidup berupaya bersungguh-sungguh menjalankan amalan-amalan ibadah, tapi yang terpenting bagaimana juga kita ini mengharapkan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anin Nabi alaihi salatu wasalam anna rajulan lam ya'mal khairan qattu. Diriwayatkan ada seseorang yang dirinya itu penuh dengan kemaksiatan, bahkan seolah-olah dirinya itu tidak punya amalan-amalan baik, kecuali dirinya itu bertauhid, mengesahkan Allah, kecuali dirinya itu iman bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah itu maha kuasa. Tapi kelakuannya maksiat terus.
Katakanlah kalau dia tidak melakukan sholat, katakanlah dia suka melakukan judi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Maka karena dirinya masih terjebak dalam kemaksiatan terus dan kemudian dia mati, karena dia maunya kan begini. Orang-orang yang ahli maksiat biasanya ya, orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang melakukan maksiat itu dirinya punya angan-angan yang terlalu jauh. Sekarang maksiat, nanti kalau saya sudah tua, nanti saya mau bertobat sama Allah. Ya, kadang-kadang seperti itu. Saya masih muda, saya biarin maksiat saja wis. Nanti kalau saya tua, saya mau bertobat kepada Allah. Tapi namanya orang mati tidak harus menunggu tua. Kadang-kadang muda sudah mati. Nah, karena dia takut ini si rojul ini takut, minta sama Allah, minta sama keluarganya, Bu, Pak, keluargaku semuanya nanti kalau saya mati tolong diri saya dibakar, tubuh saya dibakar saja, ya, fa'akhrikuni binar, dan kemudian debu saya hamburkan ke laut, debu saya tolong dihamburkan ke laut. Ini mintanya seperti itu. Fiyaumin rih, ketika sudah ada tiupan yang deras, tiupkan saja debu saya di dalam lautan. Maka kemudian keluarganya menjalankan itu. Setelah mati dibakar ini tubuhnya, dan kemudian debunya dihamburkan di tengah lautan, di lautan. Terus kemudian setelah dia itu di alam barzah, di alam roh, di alam sana, kemudian ditanya, dalam keterangannya itu ditanya, apa yang mendorong kamu melakukan bahwa diri kamu supaya dibakar? Jawabnya dia, makhafatuka, karena aku sangat takut kepadamu ya Allah, karena dosa-dosaku ya Allah. Faghfarallahu biha wa walam ya'mal khairan qattu ila tauhid. Maka kemudian orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Orang ini diampuni oleh Allah dosanya oleh Allah karena ada rasa takut di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya ada dua. Dirinya masih bertauhid, dirinya masih ada iman kepada Allah, cuma dirinya terjebak dalam maksiat. Akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadha hikayah anna rajulan mata ala adi Musa. Dan oleh karena itu di dalam keterangan kitab ini juga diceritakan ada seseorang laki-laki yang mati di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Fakarihan nas ghuslahu. Maka karena dia terkenal ahli maksiat, masyarakat kampung itu tidak ada yang mau memandikannya, tidak ada yang mau menguburkannya, karena terkenal orang ini ahli maksiat. Fa'akhadhu birijlihi wa tarahu. Dan kemudian sampai-sampai keluarganya pun juga tidak ada yang mau. Keluarganya, masyarakat kampung tidak ada yang mau memandikan, tidak ada yang mau menguburkan. Terus akhirnya sepakat masyarakat kampung, wes gini aja, kita ikat kakinya, kita tarik, kita buang di luar di luar kampung, di sampah-sampah di luar kampung. Sampai seperti itu, dan keluarganya juga menyetujui. Jadi orang ini terkenal banget ahli maksiat, terkenal banget ahli maksiat. Sampai kesepakatan masyarakat kampung, kita tarik, kita buang di tempat sampah-sampah. Ya Allah. Maka oleh karena itu pada saat itu pula Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Ya Musa, mata rajulun fi mahallatin fulan fil mazbalah. Wa huwa waliyun min awliyai. Wahai Musa, ada hambaku yang mati, yang sekarang ini dilempar di sampah-sampah. Dia itu termasuk wali-waliku wahai Musa. Masya Allah, sudah diangkat dari wali-walinya Allah. Walam yaghsiluhu walam yakfanuh. Mereka orang-orang kampung tidak ada yang mau menguburkan, tidak ada yang mau mengkafani, tidak ada yang mengkafani, dan tidak ada walam yakfanuh. Fadhhab anta faghsilhu. Maka berangkatlah kamu Musa, mandikan dia, kafani dia, solati dia. Dan faja'a Musa, maka kemudian datanglah Musa di tempat yang diwahyukan oleh Allah, ila tahil mahila wasalahum anil mait. Maka kemudian Musa bertanya kepada masyarakat kampung terhadap keadaan mayit. Faqala, maka masyarakat kampung mengatakan, lahu mata rajulun fi sifati kada.
wahai Musa, wahai Nabi Musa, orang ini kelakuannya begini nih, dia itu jahatnya begini, pokoknya semuanya kejahatan ada padanya. Maka kemudian karena fasikon mu'linan, dia itu melakukan maksiat dengan terang-terangan. Orang kalau sudah melakukan maksiat dengan terang-terangan itu dosanya sangat besar. Faqala aina makanu, maka kemudian Nabi Musa, di mana dia tempatnya sekarang yang kau buang itu? Maka diantarkan. Fadhahabu falamma ra'a Musa alaihi salam matuhan fil mazbalah wa abara nas an su'i afali najarab. Ya Allah, ini masyarakat kampung semuanya menyaksikan bahwa dia ini penjahat ya Allah. Semuanya mengatakan dia itu penjahat ya Allah. Bagaimana keadaannya ini ya Allah? Faqala bagaimana kok saya diperintahkan untuk mensolatinya, untuk merawatnya, menguburkan, untuk memandikannya ya Allah, sementara masyarakat kampung menyaksikan atas kejahatannya Allah. Fa anta alamu minum bis sana wa takbih, Paduka adalah zat yang mengetahui terhadap kebaikan dan kejelekan. Fa'ahallahu ta'ala ya Musa, wahai Musa, sadaqa qaumuh, kata Allah subhanahu wa ta'ala, benar apa yang dikatakan masyarakat kampung itu. Fima haqqah, apa yang diceritakan mereka itu benar. Min su'i afali, dari semua kejahatan pekerjaannya. Ghairu annahu tasyaffa ilayya inda wafatih, tetapi dia itu minta syafaat kepadaku ketika dia mau meninggal dunia terhadap 3 hal. Ini pengakuannya dia kepadaku ketika dia mau mati. Apa yang disampaikan? Ya Rabbi, lau sa'alamin bisalah satiasa, lau sa'ala biha minni jami'ul muznibin, kata Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan orang-orang yang para pendosa itu mau berdoa dengan doanya ini, maka aku ampuni dosa-dosanya. Maka akan aku ampuni dosanya min khalqi. Terus apa itu ya Allah? Apa yang 3 hal itu ya Allah? Fa kaifa la arhamu qad sa'ala nafsu wa ana arhamur rahimin. Qala ya Musa Rabbi, ya Rabbi, wa salasa. Apa yang 3 itu ya Allah? Qala Allah Ta'ala, lima danat wafatu. Qala ya Rabbi, ini ungkapan orang yang pendosa tadi. Ya Rabbi, anta ta'lamu minni inni kuntu artakibul ma'asi wa kuntu akrahul ma'siyah fi qalbi, lakin istama'a fi salasi khisalin hatta artakibul ma'siyah. Ya Allah, sesungguhnya saya ini tidak suka kemaksiatan. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak suka kemaksiatan di dalam hati saya. Wa kuntu akrahul ma'siyah fi qalbi, lakin akan tetapi di dalam diriku dikalahkan oleh 3 hal ya Allah. Tetapi saya dikalahkan terhadap 3 hal ya Allah, sehingga saya melakukan maksiat. Terus fa innaka ta'lamu minni, dan Paduka mengetahui terhadap masalah saya, ma'akul faghfirli, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Ini yang pertama. Jadi qalbi istama fi salasina masyaqaratan makaratil masih qalbi. Yang pertama adalah karena hawa nafsu. Ada 3 hal itu. Yang pertama adalah hawa nafsu. Yang kedua adalah saya ini punya teman-teman yang jahat. Yang ketiga, wa iblis laknatullah, ada iblis yang terkutuk. Wahadi salasah, inilah 3 yang membuat saya masih terjebak dalam kemaksiatan. Ada 3 hal, saya dikalahkan oleh 3 hal. Yang pertama adalah karena hawa nafsu. Yang kedua faktornya adalah karena saya punya teman-teman yang jahat. Yang ketiga adalah karena godaannya iblis. Maka oleh karena itu saya terjebak dalam kemaksiatan ya Allah. Maka oleh karena itu ampuni aku ya Allah, karena kesalahan saya ini ya Allah. Wasaniyah, yang kedua, kata Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, qala ya Rabbi innaka ta'lamu bi anni irtaqabtul ma'siyah wa kana maqami ma'al ghaflah walakin uhibbu sahbatas salihin wa zuhdahum wal maqam ma'hum kana ahabbu ilayya minal fasikin. Ungkapan yang kedua ketika dia mau meninggal dunia, ya Allah, sesungguhnya saya ini melakukan kemaksiatan
karena saya memang tempat saya itu di lingkungan orang-orang ahli maksiat. Tetapi ya Allah, di dalam hati saya, ya Allah, di dalam hati saya itu sangat mencintai orang-orang yang soleh. Saya mencintai orang-orang yang soleh, ahli ibadah, kiai, orang alim. Di dalam hati saya, aku lebih mencintai mereka ya Allah, dan duduk bersama mereka dibandingkan di dalam hati saya lebih mencintai mereka dibanding teman-teman saya yang jahat-jahat, dibandingkan teman-teman saya yang ahli maksiat. Maka oleh karena itu ampuni aku ya Allah, karena di hati saya itu sesungguhnya saya lebih mencintai mereka dibanding teman-teman saya yang ahli maksiat ini. Wasalisah, yang ketiga, ungkapan yang ketiga, qala ilahi innaka ta'lamu minni anna shalihin kanu habbu ilayya minal fasikin hatta la istaqbalani rajulani salih wa talih laqadimtu hajatas salih ala talih. Ya Allah, saya ini di dalam hati saya lebih mencintai orang soleh dibandingkan orang fasik. Andaikan ada dua laki-laki, yang satu orang soleh, yang satu orang fasik, orang ahli maksiat, kalau minta tolong kepada saya, tentu saya akan menolong, membantu orang yang soleh dibandingkan orang-orang yang jahat, apa itu orang-orang yang fasik. Hatta soleh ala soleh. Qala fi riwayat Wahabil Munabbih qala ya Rabbi. Terus kemudian dalam lanjutan doanya yang diriwayatkan oleh riwayat Wahab bin Munabbih, qala ya Rabbi la afata wa ghafarta dzunubi. Ini ungkapan doanya dia, ya Allah, andaikan engkau memaafkan saya dan mengampuni dosa-dosa saya, maka tentu yang akan bahagia para nabi-nabi, para aulia wal mursalin, para nabi-nabi, para utusan-utusanmu dan para wali-walimu ya Allah. Wa inna farahul alaika ahabbu min faraqi syaitan. Tentu kebahagiaan para nabi, para rasul, para wali-wali tentu lebih engkau cintai daripada kebahagiaan para setan-setan, para setan dan pengikut-pengikutnya. Maka oleh karena itu ya Allah, seolah-olah, tapi kalau kamu tidak memaafkan saya ya Allah, tidak mengampuni dosa-dosa saya, tentu yang akan bahagia para setan-setan dan pengikut-pengikutnya. Maka oleh karena itu ya Allah, tentu engkau lebih suka yang berbahagia adalah para nabi-nabi, para rasul dan para wali-walimu. Oleh karena itu ampunkanlah dosa-dosaku ya Allah. Maka oleh karena itu ini orang kemudian diampuni oleh Allah karena ungkapannya yang seperti ini tadi. Karena dia punya ungkapan yang seperti ini, doa yang seperti ini. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya di dalam hati kita ini tadi yang sebagaimana kisah yang pertama dan sampai sekarang, di dalam hati kita ini jangan sampai tercabut tauhid, akidah kita ini jangan sampai tercabut. Jangan sampai tercabut akidah kita. Jangan sampai kita di dalam hati kita kemudian menghalalkan perkara yang haram atau mengharamkan perkara yang haram. Itu jatuhnya menjadi murtad. Tapi kalau kita masih mengakui kalau kita dosa tetap dosa, kalau kita melakukan kesalahan tetap salah, dan jangan menghalalkan yang salah itu, maka masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kita, la ilaha illallah kita harus dipertahankan, harus diperkokoh. Karena apa hadirin, di dalam saya menulis di dalam kitab yang disusun oleh Sayyid Muhammad Abbabul Faraj, kalimah la ilaha illallah itu kalimat takwa. Kalimah la ilaha illallah kalimah ikhlas. Wa syahadatul haq dan kesaksian yang benar. Wa da'watul haq dan dakwah yang benar, wa bara'atu minasyirki dan pembebas daripada kemusyrikan, wa najatu minan nar dan penyelamat dari api neraka, wa li ajliha khuliqa al khalq dan karena la ilaha illallah Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan alam semesta ini adalah alasannya karena la ilaha illallah. Wa li ajliha dan karena la ilaha illallah Allah mengutus para utusan-utusannya untuk menyampaikan pesan risalah la ilaha illallah. Wa unzilatil kutub dan karena la ilaha illallah diturunkanlah kitab-kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajli uiddatid darsab dan karena la ilaha illallah ini disiapkanlah kampung pahala
hari pembalasan orang akan dibalas masuk ke surganya Allah. Wa darul iqab, dan karena la ilaha illallah inilah alasan Allah menciptakan neraka. Ya, dengan la ilallah, orang yang awangkot, orang yang keras hati, orang yang tidak menerima akidah la ilaha illallah akan dipersiapkan di neraka. Yang neraka itu luasnya sangat luas, lebih luas daripada dunia ini. Yang dalamnya saja, dalamnya neraka itu, kalau kamu punya ada batu besar sebesar musola ini katakanlah, kalau dilempar dari atas, dari atas ujung bibir neraka itu sampai di bawah, membutuhkan waktu 70 tahun baru sampai kepada dasarnya. 70 tahun baru sampai di dasarnya. Jadi neraka itu sungguh-sungguh sangat dalam, luar biasa. 70 tahun bayangkan. Kalau kamu melempar batu dari sini, ya kalau ini kedalaman ke Jakarta, itu tidak sampai tidak sampai 1 hari sudah sampai di Jakarta. Ini 70 tahun membutuhkan kedalaman neraka itu dari atas sampai ke bawah. Batu yang sangat besar ini. Wali ajla umirtur rusul al jihad wa hiya miftahul jannah, dan la ilaha illallah ini adalah pintu kuncinya masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin, di dalam keterangan kitab ini juga diterangkan Nabi Isa alaihissalam suatu ketika berjalan-jalan melihat ada orang tua yang sangat tua, yang sampai ini perutnya itu sudah diikat dengan tampar. Terus kemudian wabana itu fara'asahan faqala Musa alaihissalam, ya Syekh, mundu kam sanah ta'budu hadinar. Tapi dirinya itu yang disembah itu adalah api. Dia itu menyembahnya adalah api. Terus ditanya oleh Nabi Isa, wahai orang tua, berapa tahun kamu menyembah api ini? Mundukam sanah ta'budu hadinar. Berapa tahun kamu ibadah menyembah ini api, wahai orang tua? Faqal mundu arba'ami hawatis ina sanah. Saya menyembah ini sudah 490 tahun. Jadi umurnya panjang banget. Ya, umurnya berarti lebih 500 tahun. Karena katakanlah dia masih kecil, belum ibadah, setelah ibadah selama 490 tahun. Ini yang disembah api terus, menyembah api terus. Terus kemudian didakwai, bahasanya langsung dekat, didakwai oleh Nabi Isa. Dan kemudian dia kemudian dia mau menerima dakwahnya Nabi Isa. Terus dia itu minta sama gini, wahai Isa, kalau saya beriman kepada Allah yang kau dakwahkan itu, aku mengucapkan syahadat itu, padahal saya ini sudah ibadah menyembah api ini selama 490 tahun. Apakah ada jaminan kalau saya ini diampuni dosa-dosa saya oleh Allah? Maka kemudian kata Nabi Isa, kamu akan diampuni oleh Allah. Yang penting kamu setelah beriman, kamu berupaya menjadi orang iman yang baik. Tapi rupanya dia baru mengucapkan, langsung dituntun asyhadu an la ilaha illallah, atau la ilaha illallah Isa Musa Rasulullah. Oh, bukan Nabi Musa, ini yang terangkan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. La ilaha illallah Musa Rasulullah. Dia ucapkan gitu aja, yang diucapkan la ilaha illallah Musa Rasulullah, Nabi Musa utusan Allah. Maka ini belum sampai memperbaiki, langsung pada saat itu pula dia langsung merasakan goncangan di dalam jiwanya karena haibahnya la ilaha illallah itu, dan kemudian dia meninggal dunia. Jadi dia belum mengerjakan apa-apa kecuali hanya la ilaha illallah, hanya kesaksian itu aja, hanya kesaksian dia la ilaha illallah Musa Rasulullah. Maka kemudian setelah itu dia meninggal dunia. Maka setelah meninggal dunia, maka dimakamkan oleh Nabi Musa dan dengan jamaahnya dimakamkan. Dan di atas makam itu kemudian Nabi Musa ini penasaran. Saya tadi menjanjikan kalau orang ini beriman diampuni oleh Allah. Terus bagaimana ini? Dia beribadah nyembah api selama 490 tahun. Bagaimana dengan ucapan satu kali terus meninggal dunia ini, bagaimana dia? Maka kemudian, ya Allah,
tunjukkan kepadaku, ini orang diampuni apa tidak, dia posisinya ada di mana ya Allah. Maka kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa, sesungguhnya dia sekarang ini aku ampuni seluruh dosa-dosanya dan dia dijatah untuk masuk surga nanti di akhirat. Jadi bayangkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dia jahat selama 490 tahun, dia ucapkan la ilaha illallah satu kali, dan kemudian dia sudah dijawab oleh Allah bahwa dia akan mendapatkan surganya Allah, diampuni seluruh dosa-dosanya Allah. Maka ini penting. Sekarang ini kadang-kadang jadi perjuangan para rasul itu mengajak orang dari orang yang belum iman bisa beriman. Sekarang ini banyak orang yang ngaku beriman tapi justru mengkafirkan orang yang orang tahlil la ilaha. Orang tahlil kan la ilaha illallah. Ya apa enggak? Orang tahlil yang dibaca apa? La ilaha illallah. Musyrik masuk neraka. Orang ziarah kubur yang dibaca ziarah kubur apa? La ilaha il, musyrik masuk dan lain sebagainya. Ini musibah umat Islam, musibah umat Islam. Fitnahnya umat Islam sekarang ini adalah banyak orang yang ngaku beriman tapi justru mengkafirkan orang-orang yang beriman. Orang yang mengucapkan, yang berucap la ilaha illallah tapi mengkafirkan orang yang ahli zikir la ilaha illallah. Ini musibah luar biasa bagi umat Semoga kita semua diselamatkan dari fitnah orang-orang yang seperti ini. Amin Allahumma. Ada di dalam keterangan kitab ini, satu kitab lagi ada, maka pentingnya kita ini berupaya minta sama Allah dengan rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, supaya iman ini tetap terjaga di dalam hati kita, supaya iman ini tetap terjaga dalam hati kita. Diriwayatkan ada seorang zaman Bani Israel, karena ini zaman Nabi Isa alaihissalam. Ada seorang laki-laki yang menikahi dengan seorang perempuan. Perempuan itu min ajmali nisa'in fi zamannya, yang paling cantik pada zamannya. Jadi ada orang laki-laki menikah kepada seorang perempuan yang sangat cantik di masanya. Laki-lakinya nggak ganteng. Musibah ya, musibah. Kadang-kadang itu memang orang itu harus agak sesuai. Laki-lakinya cakep, perempuannya ya apa enggak? Kalau enggak pas kadang-kadang menjadi masalah, muskilat ya, problem. Ini ada orang laki-laki kurang cakep menikah dengan istri perempuan yang sangat cakep, tapi rupanya Allah kemudian si perempuan ini meninggal dunia. Kemudian si perempuan ini meninggal dunia. Selama hidup patuhnya luar biasa, sayangnya sama suami luar biasa, tapi kemudian dia meninggal dunia. Setelah meninggal dunia apa yang terjadi? Maka si suami tadi menunggu dikubur sampai berbulan-bulan. Jadi dia itu tidak makan, tidak minum, sangat sedikit makan minum. Hidupnya orangnya menjadi kurus kering, seolah-olah mau ikut mati bersama istrinya. Dia menunggu di kuburnya berhari-hari sampai lama sekali. Kemudian Nabi Isa alaihissalam melewat di kuburan itu. Kemudian lewat di kuburan, wahai laki-laki, wahai fulan, kenapa kamu di sini? Wahai Nabiullah, tolonglah ini Nabiullah, saya punya istri saya itu orangnya sangat bagus, orangnya sangat soleha, orangnya sangat membahagiakan diri saya, tapi dia sudah dipanggil oleh Allah. Saya ini di sini berhari-hari tidak makan, tidak minum, karena saya ini terlalu sayang kepada istri saya. Maka kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kata Nabi Musa, apakah kamu ingin istri kamu dibangkitkan dari apiku? Iya ya wahai Nabi Musa, tolong bangkitkan istri saya. Minggir kamu sekarang, karena ini kuburan banyak. Wahai ahli kubur, bangkitlah kamu dari kubur kamu. Maka langsung terbelahlah kuburan ini, terbelah, langsung bangkit dari kubur itu. Orangnya hitam legam menakutkan, bara api masih keluar dari matanya itu masih terbakar, hidungnya masih terbakar dengan api. Dia menyampaikan kesakitan atas siksaan Allah dalam kubur, dalam barzah terus menerus. Tapi dia ucapkan la ilaha illallah Isa Rasulullah. Dia ucapkan seperti itu. Kata laki-laki yang suaminya perempuan tadi, wahai Nabi Isa, bukan itu kuburannya sebelah sini. Oh, kuburannya salah. Langsung dia, wahai fulan,
silakan kau kembali lagi di kubur kamu. Langsung meninggal dunia lagi, ya, langsung meninggal dunia lagi. Wahai kubur, wahai orang penghuni kubur, bangkitlah kamu dari dalam kubur. Maka keluarlah, yang keluar adalah wanita yang dimaksud oleh laki-laki tadi, istrinya yang sangat cantik, yang sangat cantik. Maka kemudian beliau terima kasih, dia pulang. Apa itu? Diajak pulang dalam perjalanan itu karena laki-laki itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, kecapean, terus minta, wahai istriku, saya perkenankan untuk saya minta izin untuk saya tak istirahat dulu. Istirahat di pangkuan istrinya. Dikira istrinya masih seperti yang dulu, yang sangat sayang, yang sangat patuh. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, punya istri yang ruwet, ya, punya istri yang ruwet, cerewet, yang susah diatur, itu memang salah satu ujian membangun rumah tangga. Ya, kalau sabar bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai saya, Kiai Maimun, itu pernah bercerita begini. Jadi ada orang kiai, tapi istrinya Masya Allah cerewetnya, jahatnya luar biasa. Suaminya sering dilempar piring, ya, suaminya dilempar piring. Lagi ngaji, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, istrinya sudah ngomong, kenapa kamu ngaji, ini urusan masih banyak. Ada tamu masih begitu, ada tamu begini, istrinya ngamuk-ngamuk. Malu apa tidak kiainya? Dari sana lempar piring, cereng. Waduh, tamu-tamunya Masya Allah galae. Istrinya ini kayak malaikat Zabaniyah, gewalak, menakutkan. Hati-hati ya, kalau punya istri seperti itu, hati-hati. Tapi orang ini tamunya luar biasa. Kata Syekhina Maimun Zubair, sampai wali-wali, malaikat-malaikat pada datang. Bahkan wali-wali Allah yang seperti kayak harimau. Harimau itu walinya Allah, yang tapi mewujud seperti harimau, sering berkunjung bersilaturahim kepada walinya nih, sering berkunjung kepada walinya Allah. Terus akhirnya lama-lama, wah istri saya ini keterlaluan ini. Terus akhirnya, ya Allah, karena dia wali dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya minta supaya istri saya menjadi wanita yang solehah, yang patuh kepada diriku, ya Allah. Akhirnya istrinya menjadi istri yang solehah, patuh luar biasa. Tapi tamu-tamu wali-wali yang gaib tadi tidak ada yang datang lagi. Wali-wali harimau yang sering bersilaturahim, tidak ada yang datang lagi, kata Sayyidina Maimun Zubair. Maka cobaan wali kadang-kadang adalah dari istrinya. Paham ya? Makanya Mas Kondang itu kalau punya istri kabur, barangkali Mas Kondang dia kalau sabar jadi walinya Allah. Amin Allahumma. Ya, paham ya? Ini Sayyidina, ini yang bercerita benar Sayyidina Maimun Zubair. Terus kemudian si perempuan tadi begitu lagi mangku suaminya yang lagi tertidur karena berhari-hari tidak tidur, tidak makan, tidak minum, maka tiba-tiba ada seorang pemuda. Pemuda ini anaknya seorang pejabat, ganteng, tampan, dengan segala peralatan dia itu naik kuda, perhiasan-perhiasan, mahkota yang dipakainya. Dia itu memandang istri seorang perempuan, kok cantik sekali ya perempuan ini ya. Perempuan ini kok cantik sekali ya. Dari mata dari mata bertemu dari pandangan mata akhirnya tembus di dalam hati. Maka kemudian si laki-laki sama perempuan tadi akhirnya saling cocok, dan akhirnya cocok, diberi isyarat sama laki-laki, mau kamu ikut saya? Mau. Suaminya, kepalanya yang masih di pangkuan dilempar sama perempuan tadi, ya. Kemudian dia ikut naik kudanya laki-laki, langsung lari kabur. Maka akhirnya ini si suami karena kepalanya dilempar oleh istrinya, mana istri saya? Istrinya nggak ada, sudah dibawa kabur laki-laki. Maka akhirnya dia mengejar terus, dan dalam pengejaran itu ketemu laki-laki. Wahai bapak, ini istri saya, kenapa kamu bawa? Tanya, apakah dia istri? Tanya perempuan. Kalau ngomong sama istri itu bilangnya apa? Yang sayang, kamu kan istri saya. Wah enggak, saya enggak kenal kamu. Istrinya yang dulu solehah enggak mengakui. Kamu kan istri saya. Enggak, saya enggak kenal kamu. Siapa kamu? Kurus kering, kerempeng, malarianan terus. Apa kamu itu? Saya enggak kenal sama kamu. Masya Allah. Akhirnya coba, katanya saya membawa istri kamu. Coba kau tanya, dia itu istri kamu? Enggak, saya bukan istrinya, saya tidak kenal sama dia. Ya Allah, akhirnya Nabi Musa datang, Nabi Isa datang. Maka akhirnya, benar kamu tidak istrinya? Tidak wahai Nabi, saya bukan istrinya, saya tidak kenal sama dia.
saya ini adalah masih keluarga dengan seorang laki-laki ini. Maka kalau kamu benar, maka kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tidak benar, maka kamu akan kembali sebagaimana semula. Akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Mati dalam su'ul. Maka Nabi Isa mengatakan menjaga iman penting. Coba ini lihat, dulunya dia orang solehah, dulunya dia solehah, tapi gara-gara faktor laki-laki dirinya menjadi seorang yang menjadi penjahat dan kemudian dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tetapi yang orang hitam legam, yang dulunya dia mati dalam su'ul khotimah, tapi karena dia bangkit dan saya bangkitkan itu, dan kemudian dia merasakan sadar dan dia bisa ucapkan la ilaha illallah Isa Rasulullah, dia menjadi mati dalam keadaan beriman. Maka hati-hati, kadang-kadang kalian di pondok masih jadi anak-anak yang soleh, kalian masih di pondok bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi gara-gara kalian nanti suami kamu kalau tidak soleh, kalau kamu lingkungan kamu tidak lingkungan yang soleh dan soleha, bisa saja kamu akan tergeser akidah kamu, akan tergerus akidah kamu, akan tergeser iman kamu karena faktor-faktor tadi. Maka oleh karena itu pentingnya terus menerus berdoa, berikhtiar, berupaya agar akidah kita, iman kita tetap terjaga. Amin Allahumma. Semoga bermanfaat. Dan Allahumma ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.